Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Underwood dan Sufi Akhir Zaman. Kali ini saya akan mengutip tentang fenomena agama di akhir zaman. Ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan di akhir zaman bukan Dajjal yang ditakutkan, tetapi adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Nah, dari hadis tersebut, ini adalah satu PR besar buat kita semua, buat para ulama terkhusus, yang mana ini adalah akhir zaman. Dilihat dari fenomena kejadian sehari-hari yang beritanya berseliweran di media-media elektronik, media sosial, orang-orang berperilaku layaknya seperti binatang. Banyak kasus-kasus guru ngaji yang mencabuli santrinya. Banyak tokoh-tokoh agama yang terjerat korupsi miliaran. Nah, ini membuktikan bahwa praktek agama yang dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman ini sudah tidak lagi mengakar kepada ruhaninya, atau hanya ucapan belaka, hanya cangkangnya saja. Karena hal demikian pernah juga disampaikan bahwa kata Rasulullah, orang melakukan sholat tetapi iman tidak sampai kerongkongan. Nah, yang tadi saya sampaikan, agama prakteknya sudah tidak sesuai lagi dengan fitrahnya, sehingga perilaku manusia sudah tidak mencerminkan orang beragama. Bahkan dilihat dari akhlak perbuatan orang-orang yang tidak beragama, banyak yang lebih baik daripada orang-orang beragama. Perlu digarisbawahi bahwa intinya agama itu adalah mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Jadi awalnya beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana bisa orang beragama tetapi tidak mengenal Allah? Kalaupun sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya taat dilakukan tetapi tidak mengenal Allah, itu semua adalah jong. Karena intinya Allah di surat Toha ayat 14, Allah ingin dikenali umatnya. Di surat Toha 14 ini Allah menunjukkan bahwa Dia hadir ke hadapan manusia dengan mengutus seorang manusia, yaitu manusia pilihan yang dijadikan utusannya, kalau dulu disebut Rasulullah. Nah, utusan ini selama dunia ini belum kiamat, selama kehidupan peradaban manusia masih ada, utusan akan tetap ada sampai akhir zaman. Bahkan malaikat Jibril pun sampai saat ini masih tetap menjalankan tugasnya menurunkan wahyu. Pasti belum pensiun ya. Nah, ini adalah titik awal atau awal mulanya orang beragama tetapi tidak mengenal Tuhannya. Allah yang sangat rahasia atau maha rahasia yang ada di Maliki Yaumiddin itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan dengan apapun yang terlintas di dalam benak manusia. Nah, sedangkan di surat Toha 14 diperintahkan untuk berzikir, yang mana berzikir adalah mengingat. Nah, di sanalah untuk mengingat Allah. Apanya yang diingat kalau belum ketemu dengan Allah? Nah, dari metodologi agama yang kami sampaikan supaya umat manusia bisa mengenali Tuhannya. Nah,
Tuhan mengutus seorang manusia melalui channel wasilah, atau wasilah itu adalah tali penghubung. Satu ujungnya ada pada Allah dan ujung satunya ada pada kekasihnya, dan kekasihnya itu adalah Nur Allah sendiri yang bersemayam. Nah, Nur Allah bersemayam pada wujud seorang manusia yang dijadikan kekasihnya. Itulah Rasulullah. Di akhir zaman tidak lagi disebut Rasulullah, tetapi disebutnya Walia Mursidah. Itulah wujud Allah yang di dunia. Maka ketika kita berzikir, ingatlah, dan wujud itu bukan Allah, tetapi sebagai kiblat untuk menyambungkan gelombang dan frekuensinya supaya bisa terhubung dengan Allah. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya. Illahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Underwood dan Sufi Akhir Zaman. Kali ini saya akan mengutip tentang fenomena agama di akhir zaman. Ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan di akhir zaman bukan Dajjal yang ditakutkan, tetapi adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Nah, dari hadis tersebut, ini adalah satu PR besar buat kita semua, buat para ulama terkhusus, yang mana ini adalah akhir zaman. Dilihat dari fenomena kejadian sehari-hari yang beritanya berseliweran di media-media elektronik, media sosial, orang-orang berperilaku layaknya seperti binatang. Banyak kasus-kasus guru ngaji yang mencabuli santrinya. Banyak tokoh-tokoh agama yang terjerat korupsi miliaran. Nah, ini membuktikan bahwa praktek agama yang dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman ini sudah tidak lagi mengakar kepada ruhaninya, atau hanya ucapan belaka, hanya cangkangnya saja. Karena hal demikian pernah juga disampaikan bahwa kata Rasulullah, orang melakukan sholat tetapi iman tidak sampai kerongkongan. Nah, yang tadi saya sampaikan, agama prakteknya sudah tidak sesuai lagi dengan fitrahnya, sehingga perilaku manusia sudah tidak mencerminkan orang beragama. Bahkan dilihat dari akhlak perbuatan orang-orang yang tidak beragama, banyak yang lebih baik daripada orang-orang beragama. Perlu digarisbawahi bahwa intinya agama itu adalah mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Jadi awalnya beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana bisa orang beragama tetapi tidak mengenal Allah? Kalaupun sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, taat dilakukan tetapi tidak mengenal Allah, itu semua adalah jong. Karena intinya Allah di surat Toha ayat 14, Allah ingin dikenali umatnya. Di surat Toha 14 ini Allah menunjukkan bahwa dia hadir ke hadapan manusia dengan mengutus seorang manusia, yaitu manusia pilihan yang dijadikan utusannya, kalau dulu disebut Rasulullah. Nah, utusan ini selama dunia ini belum kiamat, selama kehidupan peradaban manusia masih ada,
utusan akan tetap ada sampai akhir zaman. Bahkan malaikat Jibril pun sampai saat ini masih tetap menjalankan tugasnya menurunkan wahyu. Pasti belum pensiun ya. Nah, ini adalah titik awal atau awal mulanya orang beragama tetapi tidak mengenal Tuhannya. Allah yang sangat rahasia atau maha rahasia yang ada di Maliki Yaumiddin itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dideskripsikan dengan apapun yang terlintas di dalam benak manusia. Nah, sedangkan di surat Toha 14 diperintahkan untuk berzikir, yang mana berzikir adalah mengingat. Nah, di sanalah untuk mengingat Allah. Apanya yang diingat kalau belum ketemu dengan Allah? Nah, dari metodologi agama yang kami sampaikan supaya umat manusia bisa mengenali Tuhannya. Ya, Tuhan mengutus seorang manusia melalui channel wasilah, atau wasilah itu adalah tali penghubung. Satu ujungnya ada pada Allah dan ujung satunya ada pada kekasihnya. Dan kekasihnya itu adalah Nur Allah sendiri yang bersemayam. Nah, Nur Allah bersemayam pada wujud seorang manusia yang dijadikan kekasihnya. Itulah Rasulullah. Di akhir zaman tidak lagi disebut Rasulullah, tetapi disebutnya Walia Mursidah. Itulah wujud Allah yang di dunia. Maka ketika kita berzikir, ingatlah, dan wujud itu bukan Allah, tetapi sebagai kiblat untuk menyambungkan gelombang dan frekuensinya supaya bisa terhubung dengan Allah. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya. Illahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.